hadis ke-25 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, apa yang Engkau karunia aku berupa ilmu, jadikan ilmu itu yang bermanfaat. Ini Rasulullah berdoa kepada wa'alimni ma yanfa'uni, dan ajari aku terhadap apa-apa yang bermanfaat kepadaku. Wazidni ilma, tambahkan aku ilmu. Itu ada di surat Toha. Ukur Rabbi zidni ilma. Katakan, ucapkan, berdoalah, zid Rabbi zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, segala keadaan. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Dan aku berlindung pada Allah dari hal keadaan ahli neraka. Baik sebelum, bahkan setelah di neraka. Sebelum di neraka maksudnya ada ahli neraka yang belum masuk neraka, yang sekarang masih hidup di dunia misalnya. Nabi Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rasulullah berdoa juga, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa yang sering dibaca kita ketika sedang salat, dibaca bainal antara dua sujud. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Abi Hurairah juga bahwa Rasulullah juga berdoa, Allahumma ighfirli dzambi, Allah ampuni dosa-dosaku. Padahal Nabi sudah dijamin dosa-dosanya diampuni, tetap Nabi berdoa, Allahumma ighfirli dzambi wasi'li fi dari, ya Allah luaskan untukku rumahku. Ini artifisialnya rumah luas itu bukan hanya rumahnya yang besar, tipe yang paling besar sekarang, bukan. Keluasan hati kita tinggal di dalam rumah Nabi sempit dari sisi ukuran fisik, hanya sekitar 4 kali 6 meter sekitar lah, lebih kurang seukuran ruang tamu kita bahkan. Tapi Rasulullah menggambarkan baiti jannah. Dan barokah dari Nabi berdoa, wasi'li fi dari, ya Allah luaskan untukku rumahku. Bisa dipahami ya. Jadi bisa. Rasulullah sangat jember ada di dalam rumah. Itu maksudnya. Tenang dan seterusnya. Barik li fi rizki, dan berkahi aku dalam urusan rezekiku. Berkah dalam rezeki itu bukan pas rezekinya Nabi itu berlimpah, banyak, kaya raya. Memang di awal-awal kehidupan rumah tangga beliau dikaruniai kekayaan yang melimpah ketika sedang berumah tangga dengan Siti Khadijah di awal-awal pernikahan sampai dengan awal-awal risalah Nabi diutus menjadi seorang rasul di usia 40 sampai 52 menurut riwayat, sampai wafatnya Siti Khadijah. Tapi di akhir-akhir kehidupan di usia-usia 50-60 beliau sering berdoa, Allahumma ahyini miskinah, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi miskin. Miskin itu terambil dari kata-kata sukun yang artinya tenang, damai atau mati. Orang mati, orang meninggal, orang tidur itu kan damai, tidur. Di mana tidur paling banyak, paling enak itu? Di rumah apa di masjid? Di rumah apa di hotel? Sudah. Hotel yang kelas paling tinggi ya, hotel bintang 7. Enggak ada hotel bintang 7. Hotel yang terbaik itu hotel bintang 4, hotel bintang 5, hotel bintang 6, bintang 7 sudah. Yang terbaik yang sekelas sudah. Lebih enak mana tidur kita di hotel bintang itu yang terbaik sama tidur di rumah kita? Tetap di rumah. Nah,
Selain sama-sama majar, ada teman hidup kita yang membahagiakan. Itu dia, anak istri kita. Bener mewah, istimewa di hotel. Bahkan beberapa yang nggak ngerti tentang syariat dikasih fasilitas guling hidup, paham maksud saya ya? Jadi nggak terima guling yang normal begitu, guling yang hidup. Wah ini maksiat ini, jelas ini. Tapi tetap tidak ada yang lebih membahagiakan daripada dia tidur di rumah. Enak mana hidup di rumah dengan istri kelon-kelon dengan itu guling itu, yang maksiat itu. Tetap lebih enak istri kita. Saya informasikannya nanti di surga kita berbanyak, bidadari kita sudah ribuan, sudah cuma benyaan. Caranya perbanyak sholawat. Ini saya kasih bocoran ya. Mumpung nggak ada ibu-ibu, tapi kalau dengarkan ibu-ibu ya enggak apa-apa. Barang siapa ingin banyak bidadarinya di surga, perbanyak baca sholawat kepadaku. Sesungguhnya yang paling banyak bacaan sholawatnya kepadaku, itu dia paling banyak bidadarinya di surga. Pengen banyak bidadari. Jadi terus nambiana sholawat pun terus oleh bidadari banyak di surga. Tapi tak kasih bocoran sedikit bahwa nanti kita di surga tetap bidadari itu mamirinya kita, gampangannya. Tahu mamiri? Jajar. Makan minuman ringan. Mamiratnya, makan beratnya, nasinya apapun istri kita di dunia. Yang kalau selevel dengan kita, maka cari yang selevel. Maksudnya selevel itu kita arahnya satu tingkat di surga, alamannya itu istri kita juga di situ. Kalau beda level ini yang bahaya, yang kayak Fir'aun ini istrinya masuk surga, Fir'aunnya masuk neraka. Kan beda level jauh ya, beda alamat lagi. Jangankan beda alamat, beda level saja saya khawatir tidak bisa ketemu nanti di surga. Istrinya tingkat surga Firdaus yang paling tinggi, di persis di bawahnya Nabi. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, isinya para nabi, rasul, anbiya, mursalin, syuhada, sholihin. Ternyata istrinya tingkat paling bawah sekali. Masuk Islam sih, sholat sih, tapi ya masih nyebur. Kan ada orang Islam yang fasik masuk surga tetap, tapi harus dicuci dulu. Sedang masuk surga ya kebagian level yang paling rendah di surga. Saya khawatir tidak bisa ketemu yang model begini, paham ya? Atau yang paling mudah untuk difahami, suami istri yang cerai. Ini sulit ketemu di surga nanti. Yang cerai hidup maksudnya. Maka cerailah dengan kematian sebaiknya. Ya tapi kita nggak ngerti tentang masa depan ya. Dan saya tidak bilang cerai itu akan membuat kehilangan nikmat yang paling utama yang 4 itu, paham ya? Masih saya ulangi lagi, nikmat yang terbesar, nikmat hidup atau kesempatan, nikmat sehat. Baru nikmat yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, istri yang soleha, anak yang soleh, solihah dan seterusnya. Ya. Saya lanjut. Jadi kebarokahan rezeki itu sedikit tapi penuh dengan nikmat. Banyak tapi nggak ada nikmat, itu kayak banjir bandang, justru merusak kemana-kemana. Sedikit tapi membahagiakan, itu yang diminta oleh Nabi. Allahumma ahyini miskinan. Ya. An Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dari Sayyidina Ali, Rasulullah berdoa doa yang sering kita baca ketika turun sholat Jumat. Kaifiahnya tahu kan? Setelah sholat Jumat posisi masih begini, langsung kita mulai baca Fatihah 7 kali. Setelah itu baca Qulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Masih dalam posisi begini. Kalau saya tambahkan lagi baca ayat kursi 1 kali. Karena barang siapa baca ayat kursi setelah sholat wajib, sholat Jumat sholat wajib bukan? Ya, ini tambahan ya. Maka tidak ada batas antara dia dengan surga kecuali kematian. Setelah itu tutup dengan doa ini, Allahumma qina an halal. Kalau redaksi aslinya begini, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud
aghnini bihalalika haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa fadlika amman siwa. Doa ini dibaca 4 kali. Iya. Dalam posisi masih begini. Ini kabul hajatnya tembus langit 7. Karena hari Jumat itu ada hari yang ada saat, ada waktu-waktu yang sangat mustajab. Salah satunya ini setelah salat Jumat dalam posisi masih imam balik. Kalau imam baca kita tinggal aminkan. Kalau imam nggak baca kita membaca sendiri. Dan kadang ada imam yang nggak baca. Kalau ketika imam nggak baca, tidak wajib ya. Kalau imam nggak baca, kita yang baca sendiri. Tapi kalau imam baca kita cukup aminkan. Arba'atun ajruhum sawa. Ada 4 amalan yang pahalanya sama. Imamun wa makmumun salah satunya. Imam dan makmum. Jadi kalau imam baca itu, kita cukup baca amin. Doanya ya, Allahumma ya ghani ya hamid itu. Kalau Fatihah sama seterusnya, sebaiknya kita ikut membaca bersama. Lanjut, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta hidayah. Padahal Nabi paling penuh hidayahnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, dan Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Tapi Nabi minta hidayah gitu. Jadi Nabi minta sesuatu yang pasti diberi. Cek saking Nabi itu tidak minta sudah dikasih. Lah apalagi minta gitu. Jadi kita mintalah sesuatu yang kira-kira Allah jamin sudah pasti dikasih. Wattuqa wal afafa wal ghina. Itu doa yang wajib. Ada doa yang sunnah. Doalah sesuatu yang kalau kita tidak minta bisa-bisa tidak dikasih, dalam tanda kutip. Bisa dipahami ya? Apa itu? Salah satunya ini. Wattuqa wal afafa wal ghina. Ketakwaan itu berlapis-lapis. Yang kalau kita tidak usahakan, tidak kita ikhtiarkan, tidak kita doakan, bisa jadi lapisan yang paling bawah. Jadi kita minta derajat kualitas takwa yang tertinggi yang kita punya potensinya. Ya kalau dibanding Nabi jauh ya, tapi minimal ada kemiripan lah. Apa kemiripannya? Satu, kita berusaha untuk semakin baik lagi dari waktu ke apa. Ana Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Umar agak jarang meriwayatkan hadis sebagaimana juga Abu Bakar, tapi bukan tidak pernah ada. Salah satunya ini, Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahi kami terhadap sesuatu yang Engkau pantaskan kami untuk menambah, ditambah. Wa la tanqusna, jangan dikurangi. Salah satunya keilmuan. Keilmuan itu jangan sampai kita dikurangi. Maka di Al-Qur'an diperintahkan kita untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Jangan kurangi itu. Wa akrimna wa la tuhina. Muliakan kami dengan ketakwaan, jangan kau hinakan kami. Wa atina wa la tahrimna. Beri kami karunia yang melimpah, jangan engkau halangi pemberian itu. Terus wa atina wa la tuhina wardu anna. Ridhoi kami dan ridhoi apapun yang terjadi dalam kebaikan takdir yang kau timpakan kepada kami. Jadi wardina wardo'an. Jadi jadikan kami ridho kepadamu dan jadikan engkau ridho kepadaku ya Allah. Ini yang istimewa dan ya. Satu lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma innaka sa'altana min anfusina ma la namliku illa bik, Allahumma fa'atina minhu ma yurdika 'anna. Jadi apapun yang pantas kita minta kepada Allah. Maka doa yang paling istimewa dan diajarkan oleh Nabi nyusun doa begitu banyak, Nabi berdoa begitu banyak, sedang kita kepada umatnya diajari sederhana. Ya Allah, aku minta terhadap sesuatu yang terbaik yang diminta oleh Nabi dan Rasul. Oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ma sa'alakan Nabi khairu ma sa'alakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salih. Dan ini yang sering saya baca. Doanya ringkas. Doa Nabi sudah panjang sekali gitu, kita diajari doa yang ringkas. Ya Allah, aku minta terhadap sesuatu yang diminta juga oleh Nabi. Kan enak kita berdoa.
Jangan lupa adab berdoa tetap dipakai. Apa itu? Awalan membaca hamdalah, kemudian dibaca sholawat. Kita bertawasul kepada Nabi. Betul, baca tawasul, kita bersolawat kepada Nabi. Ya, baru berdoa. Setelah doa tutup dengan sholawat dan hamdalah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wasallim, baru berdoa. Setelah berdoa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu doa yang terbaik. Jadi ada kop pembuka dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.